Eh, kita mulai ya pertemuan pagi ini nambah bebas malah. Bismillahirrahmanirrahim. Layar saya sudah muncul ya? Bentar. Share screen sudah, Zed? Sudah muncul ya? Oke. Kelihatan ya? Dan ya. Oke, hari ini kita membahas tentang ini konvolusi. Di konvolusi pada baik pada sinyal satu dimensi maupun 2D ya. Eh, dari materi sebelumnya kita bagaimana sinyal itu didekomposisi, dipecah menjadi berapa sinyal yang kecil ya. Seperti itu, di antaranya menggunakan salah satu yang paling paling fenomenal ya, saya sebutnya fenomenal dan merupakan teknik breakthrough ya dalam dunia persinyalan yaitu Fourier transform. Nah, ini sangat fondasi dalam pengolahan sinyal, bisa dikatakan pasti ya. Pengolahan sinyal itu melibatkan transformasi Fourier ya. Dalam hal ini ya terutama kita fokusnya pada sinyal digital ya. Nah, kita refreshing sedikit eh, sinyal ya. Sistem linier ya kemarin. Sistem linier, masih ingat bagaimana cara kerja sistem linier? Ada sinyal inputan ya. Sinyal inputan ini satu dan satu fungsi ya. Kemudian diproses ke suatu sistem linier, entah itu perkalian dengan skalar, penjumlahan, pengurangan ya, dengan suatu fungsi juga ya. Dalam hal ini disebut sebagai impuls, suatu respon ya. Refreshing. Terus, nah, bagaimana konvolusi digunakan dalam sinyal? Ya. Konvolusi ya, konvolusi itu disimbolkan operatornya, operator matematisnya itu dengan bintang. Ya, bisa dengan bintang. Nah, seperti ini ya, konvolusi. X ini adalah sinyal inputan, ya, dikalikan dengan suatu fungsi konvolusi menghasilkan output Y, konvolusi. Ya. Ilustrasinya sementara seperti itu. Oke. Nah, tujuan dari program kita hari ini ya, kita mempelajari konsep konvolusi pada sinyal baik satu dimensi maupun dua dimensi. Dampaknya seperti apa ya apabila ada sinyal, audio, atau image kita konvolusi dengan beragam teknik kernelnya, dampaknya seperti apa. Kemudian apa hubungannya teknik konvolusi dengan transformasi pada domain frekuensi dari domain waktu sinyal ke domain frekuensi. Nanti kita juga mengamati ya bentuk sinyal dan spektrumnya. Nah, di awal sudah saya sebutkan ya, kita tidak akan lepas dari beberapa hal, terutama dalam pengolahan pemanfaatan ya, pengolahan sinyal. Kita tidak akan lepas dari proses namanya konvolusi. Ya, kita bisa memanfaatkan ya contoh konvolusi ya pada efek echo, tahu efek echo, menggema gitu ya, efek echo. Kalau reverb, reverb itu apa reverb?
Kembalikan. Udah. Pantulannya di reverb. Apa bahasanya? Reverb begitu ya? Reverb. Terus noise removal ya, noise removal bisa. Ya, noise removal. Kok bisa ya? Audio dengan konvolusi bisa kita hilangkan removal noise-nya. Nanti kita lihat juga. Kemudian blur, nah, memblurkan image ya. Bisa. Terus deteksi tepi, ya tepian dari image. Sharpen, penajaman. Nah, kemudian yang tidak kalah penting yang sudah kita pelajari di materi pembelajaran mesin 2, yaitu adalah pada deep learning CNN. Di dalamnya ada. Nah, kemudian konversi pada domain waktu sama dengan perkalian dapat dengan frekuensi. Nanti kita buktikan ya di sini. Apa kok bisa konvolusi pada domain waktu itu sama saja dengan perkalian pada domain frekuensi. Nah, contoh seperti ini. Situasi pertama ya. Kita punya sinyal satu dimensi. Sinyal digital ya, 0, 2, 3, 2, 0. Bisa membayangkan bentuknya? Kira-kira. 0, 1, bentuk sinyalnya. 0, 0 di sini ya. 0, berarti dia di sini. Saya ganti warna ya, biar kelihatan. Biru ya. Hijau biru nih. Biru ya. 0, 2, 3, kurang tinggi. Di sini 2, 3, 2, 0. Seperti ini ya. Dan sebuah kernel, ya, kernel dengan nilai satu, kernel itu dia nilainya 1 di sini ya. 1, 0, -1. Oke, seperti ini ya. Yang bawah ini adalah kernel ya. Kernel, saya singkat sebagai K saja ya. Yang atas ini sebagai sinyal S gitu. Kira-kira menurut kalian bentuk sinyal outputnya seperti apa dengan pendekatan ini? Ya, X itu sinyal inputan. Kalau dalam kondisi ini dia adalah S-nya, ya. Persamaannya, bentar. Nah, persamaannya adalah ketok ya. Oke. X N, sorry, Y N sama dengan XN dikonvolusikan dengan K. Seperti kira-kira hasilnya seperti apa dikali dikonvolusi bintang. Kira-kira seperti apa bentuknya? Ya. Ini kondisi pertama ya. Kemudian situasi kedua, apabila ada sebuah image berukuran 5 kali 5, ya, diberikan kernel seperti yang ada di kanan ini, ya, kernel K-nya, ini image input I,
Bagaimana bentuk image-nya? Apakah lebih tajam atau ngeblur, buram? Tak kasih waktu 10 menit. Silakan berdiskusi di sini ya. Oke, bagaimana? Situasi satu, ada yang ingin menyampaikan? Iqbal, Elmir, kira-kira bentuknya bagaimana? Oke, oke. Kita buktikan ya di sini ya. Solusi satu. Oke. Ya, bentuknya gini ya. 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0. Ya, benar ya. Inputnya. Benar nggak? 0, 2, 3, 2, 0. Oke. Ini inputnya. Terus ini kernelnya. Ya. 1, 0, min 1. Hasilnya berapa, Pak? 0, 2, 0, 2, 3, 0, min 2, 0. Ada yang miss. Min 3 harusnya. Coba ditunjukkan, Pak. Coba. Hitungnya, Pak. Ya, Pak. Silakan, Pak. Bisa ketemu itu bagaimana? Hah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tunjukkan. Bukan, diperbaiki di papan. Nah, ini kawan-kawan yang online nih, Iqbal mendemokan cara kok bisa muncul seperti yang ada di gambar. Elmir, cekkan teman-teman yang harusnya hadir offline di sini ikut online enggak? Jangan-jangan. Kelihatan di apa di peserta itu partisipan di Zoom. Coba. Yang online kelas yang lain. Masih inputannya itu ya 0, 2, 3, 2, 0. 0, 10, 0, 10. Oke. 0 kali 10, 6. Dari awal. Oh, dari awal. Ya, oke, oke. Oke.
Oke, benar. Oke. Yang lain paham nggak? Silakan, mau tanya. Aku Iqbal masih di depan. Ada yang tanya, kenapa bisa seperti ini? Ayo, silakan tanya. Silakan, silakan. Ada yang tanya? Ini, mau tanya. Sudah jelas? Hah? Tanya, oh, dari baris pertama itu loh, 0 kali 1 itu 0 itu yang mana, 1 itu yang mana itu loh. Tahu, Denny tahu, 0 itu 0 yang mana, Den? Hah? Lanjut tanya, oh. Coba jelas napa. Oh, jangan dihapus, jangan dihapus. Biarin aja. Oh, mau hapus? Ya, oke, oke, oke. Kok butuh ini nggak, Pak? Buat, ya, buat konvolusinya. Pengaliannya dari dulu, dari awalnya dulu. Pertama ambilnya dari yang pertama dulu, dari 1. Nah ini harusnya ini 0 kali 1. Habis itu 0 sama yang 0 sama 1. Jadi kan ini tapi dibalik. Nah, ini 1. Kenapa dibalik, Bang? Biar standar operasi gitu. Oh, gitu. Oh ya, oke, oke. Yes, terima kasih. Oke, kembali ke sini. Teman konvolusi pertama yang 0 terhadap 1 itu sebenarnya tidak langsung 1 gitu ya. Karena kan ada 3 sinyal ya. Ya. Ini di flip ya. Flip gini lah. Dia kita kayak gini. Sebenarnya. Ya. Dimulai dari ini. 0 ya, 0 kali 1. Cuma 0 di sini harusnya ada. Ya, kita dua bilangan. Ya. Turunnya 3 semuanya gitu. Nah, kalau tidak ada, bisa nggak dihitung? Tidak bisa. Ini dikalikan dengan siapa? Dengan siapa? Ya, solusinya menambahkan bilangan zero di sini. Ya, bilangan 0. 0 kali ini, 0 kali ini, 0 kali ini. Mau yang di sini sebenarnya hanya yang ini dengan ini. Nah, dua bilangan ini namanya adalah
padding. Oh, padding. Padding itu bilangan atau titik yang ditambahkan pada sinyal. Sinyal 1D mau 2D. Kalian coding di konvolusi itu ada parameter padding, kernel size, padding, dan stride. Masih ingat? Coba dibuka lagi codingannya nanti. Ya, padding fungsinya untuk itu. Dia menambahkan dimensi pada sinyal padding ya. Nah, di buku ini disebutkan ya, memang konvolusinya dihitung di flip dari kernelnya, dibalik. Karena apa? Di sini dikatakan kenapa flip ini diperlukan. Sederhananya, ya agar memenuhi untuk kebutuhan perhitungan matematis saja. Simple, itu dok. Tidak berdampak ke output. Outputnya sama. Ya, di flip. Nah, ini ilustrasinya begini ya. Yang masukkan itu gini. Kernelnya ini ya, H ya. C. Ini kernelnya, K. Ini inputnya, ya. Kernelnya ada 4 sinyal ya. Hitamnya ada 4 ini, ada 4, ya. Pertama kali, ya, dia dihitung mana-mana. Bentar, oke. Kernel 4 dia, lah lihat, yang dikalikan hanya bilangan pertama pada sinyal ini kepada kernel yang ada di akhir ya. Yang bilangan yang ada di sini tidak ada, di input sinyalnya tidak ada, di sini juga tidak ada. Ya. Nah, di sini diperlukan yang namanya padding. Kita nambahkan bilang umumnya menggunakan bilangan 0. Kita menambahkan sinyal 0 di sini, yang nilainya 0 di sini ya. Sinyalnya 0 seperti ini. Ya. 0, 0, dan 0. Ya, di situ. Sehingga perhitungan dari konvolusinya bisa dilakukan. Demikian juga untuk yang ketika nanti kernelnya ini bergeser, ini geraknya ngitungnya bergeser loh ya, konvolusinya itu. Sinyalnya itu. Ini ya, konvolusinya itu bergeser kan. Itu bergerak di sini. Bisa ini. Pada saat titik ini. Ya. Pada saat titik di atas ini. Di sebelah ini. Yang kanan sudah di padding dulu. Jadi tambahkan kita bilangan 0. Mana tadi? Oke. Nah, bergeraknya ke kanan konvolusinya ini. Ya. Sehingga menghasilkan suatu, lihat jadinya ya. Dia nambahkan 3 bilangan. Ya. Penjumlahannya setiap ini nilai pada input sinyalnya dikalikan dengan setiap elemen konvolusi kemudian dijumlahkan. Seperti itu. Gampang ya. Oke. Kemudian situasi kedua. Kira-kira hasilnya bagaimana? Lebih tajam atau lebih buram? Lebih tajam. Buktinya apa? Lebih tajam. Kok bisa? Kira-kira. Kita buktikan di sini. Solusi 2. Nah, ini hasilnya ya.
kita dapat ketajaman dari image-nya. Ya, hasilnya lebih tajam. Hanya mengekspos sisi tajamnya. Edge-nya. Oke, itu contohnya. Misal. Nah, ini yang terjadi tadi ya. Pada situasi satu tadi ya, dengan kernel seperti ini, dia akan mendeteksi tepi. Tapi kalau di sinyal agak susah yang deteksi tepi. Tepi itu apa? Masih ingat? Tepi? Edge itu apa sebenarnya dari kalau dari image? Tepi. Tepi itu apa? Tepi itu perbedaan kontras, ya. Kontras yang signifikan. Itu yang namanya tepi. Ya, perbedaan warna, intensitas antara kalau image ya pixel yang bertetanggaan, intensitasnya tinggi banget, ya. Itu bisa memunculkan tepi. Ya. Adapun pada sinyal, ya, dia berdampak pada perubahan naik turun, ya, naik turunnya. Kalau naik dia positif, bawah negatif. Tepian, ya, naiknya karena apa? Dia ada perbedaan sinyal yang signifikan, ya. Saya tak tunjukkan lagi. Ini ya sinyalnya. Oke. Nah, yang kiri itu outputnya, yang kanan itu kan inputnya. Lihat, inputnya dengan kernel 1, 0, min 1 tadi ya. Menghasilkan, jika ada perbedaan yang signifikan pada antara 0 sampai mana ini? Perbedaan kenaikan ya, kenaikan, maka dia nilainya akan positif. Penurunan, ini kan naik, ini turun. Kalau naik, positif. Kalau turun, dia semakin negatif seperti ini. Ini dampaknya ke sinyal. Kalau audio, kira-kira, kalau misalnya ada suara ya, kalau konvolusikan seperti ini, kira-kira apa yang kalian dengar? Dapat sinyal seperti apa? Hanya sinyal yang berfrekuensi tinggi kan? Benar? Iya, karena kita hanya dapatkan pitch yang tinggi saja ini. Yang bawah akan hilang. Ya, oke. Seperti itu. Nah, terus dampaknya pada situasi kedua tadi ya. Kalau jam tadi mengekspos edge-nya di sini ya. Ini ya mengekspos seperti ini. Kita dapatkan frekuensi yang tinggi. Ya, kalau image kita dekatkan ke sinyal, perbedaan kontras antar piksel itu adalah frekuensi tinggi. Ya, ini warna di sini dengan di sini beda ya. Ini sangat cerah, ini sangat gelap. Nah, perbedaan warna yang signifikan, intensitas, bukan warna ya, intensitas. Ini jika dideteksi dalam konvolusi tadi, jadinya tepian seperti ini. Bisa bayangin ya, kok ada perbedaan yang tinggi sekali antar piksel yang bertetanggaan, ya, piksel bertetanggaan, dia menjadi sinyal yang tinggi. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini contoh visualisasinya ya. Filter kernel ini tadi menaikkan nilai positif dan negatif saat turun ya. Ya. Kemudian pada citra 2D, nah filter yang kita gunakan tadi, filter ini ya.
kernel Laplace, Laplacian. Biasanya digunakan untuk deteksi tepi. Kapan-kapan saya tunjukkan kok bisa Laplace, kok bisa jadi seperti ini, asalnya dari mana gitu loh. Ya, oke. Nah, sekarang kasus lain lagi. Image seperti ini ya, diberikan filter dengan ini 1/9 dikali 1/1 ini ya. Apa yang terjadi? Ya, silakan buka ini ya di browser kalian ya. Jawabnya silakan jawab di situ. Sorry, sorry. Nah, tadi. Oke, ini. Ya, Zoom ya. Silakan dicoba. Bisa dibuka. Muncul. Kahoot ya itu ya? Ah, Kahoot. Kan sudah bisa ngisi belum? Kahootnya. Sudah bisa milih jawabannya? Belum, Ustadz. Belum ya? Waiting for this. Ini nih game pin-nya nih. Sorry, sorry. Di layar muncul ya game pin-nya. Ya, silakan. Nih. Nah, saya kirim di chat box ya. Oke, Cici dan oke, silakan. Kalau sudah saya start ini. Oke, tunggu sampai berapa? Sekitar yang online 30, yang sekitar sini berapa? 10. Ya, 10. 10 ya. 10. Ya, betul 10. 40. Sampai pesertanya 40 lah. 40 ya? Harusnya 80 ada loh ya. Oke. Ya, atau yang kelas satunya ada kuliah ya? Baru berapa ini? Itu 2, 3, 6, 10, baru 10. 40 targetnya ini, ayo. Bal, ada jangan bal. Loading.
Login. Lah Kahoot perlu login tak? Hah? Oh, ayo. Please. Nah, ayo. Baru berapa ini? 5, 11. 11. Ayo, yang lain mana ini? Denny udah jadi, Denny. Denny sudah. Elmir mana? Oh, Elmir sudah. Adam, Denny, Askia, Villa, Magradi, Muklis. Oh, Zik mana? Zik, gak join juga, Zik. Hah? Bagaimana? Limit. Oh, gara-gara free ya? Yo, yo, yo. Ya wes, kita mulai saja. Yo. Sorry, sorry. Oh, ya wes. Kita lihat aja. Apa ini? Cuma satu soal saja kok. Ada limitnya. Oh, apa? Ya wes, nanti tak beli yang tak beli lah. Karena saya per bulannya berapa? Tiga dolar ya. 3 dolar. Oke, ya. Yang benar 4. Oke, ya 4. Apa ini 4? 4 ini. Podiumnya. Siapa ini? Oh, nomor 3. Siapa itu? Denny. Jadi dihitung skornya berdasarkan Rahmat. Oke. Runner up-nya siapa? Elmir dan Cici tadi ya. Limit yo ya. Gak apa-apa itu aja. Ya, jawabannya lebih halus tadi ya. Kira-kira kenapa lebih halus? Ayo Rahmat. Apa insting saja? Kenapa? Kenapa? Gampang saja. Gini loh. Gampang ya Ki. Lihat toh, ini operator apa toh? Satu, satu, satu. Kalau tapi ada pengalinya 1/9 loh. Apa ini? 1/9. Kenapa 9? Dari mana 9? Rata-ratanya, iya, per semuanya. Rata-rata. Bayangin dalam satu blok kernel image ya, pixelnya 3x3 seperti ini. Ini pada area ini ya, misalnya dari blok yang kotak di sini gitu ya, di kernel dikonvolusi dengan ini.
Ini intensitasnya macam-macam lah. Ya, 9, misalnya 5, dan seterusnya 6, dan sebagainya ya. Dikonvolusi dengan ini. Berarti kan dihitung rata-ratanya. Di rata-rata. Dihitung rata-ratanya, hasilnya apa? Lebih halus. Yang tinggi turun, yang rendah naik. Ya, kita buktikan di sini. Kita ubah kernelnya. Mana? Solusi 2. Kernelnya, oke, kernel kernel ini kernel 2 ya, dikali dengan 1,9. Ini ya. Ya, 1/9 kali kernel 2. Ini kernel 2-nya saya bikin once, itu array 3 kali 3 isinya 111 semua. Ya. Nah, lebih halus atau ngeblur ya kan? Pixel yang tinggi dia turun, ya yang di sini. Perhatikan yang ada di pundak pundak bapaknya ini ya. Ini kan aslinya. Ya. Di sini dia, nah ini kan tinggi sekali perbedaannya. Ya, kelihatan nggak? Oh, mentok. Oh, kayak di mana ya? Oh, sorry, ini kan ya displaynya. Ya, ya, ya. Nah, ini ya kita. Nah, wes. Kelihatan ya? Ini pundaknya. Jadinya gini, dampak dari kernel tadi ya. Ini kan loh, sangat tinggi kan perbedaannya. Yang ini kan tinggi, warnanya cerah sekali. Artinya apa? Intensitasnya tinggi atau rendah? Tinggi atau rendah? Tinggi. Kalau gelap, rendah. Dampaknya ke sini lihat, bukan blur. Intensitasnya di sini loh, dari cerah ke rendah turun agak gelap, berarti intensitasnya turun. Sedangkan yang di sini ya, dia agak cerah naik dihitung rata-ratanya. Nah, ini dampaknya seperti ini. Ini. Oke. Gampang toh? Ya. Nah, oke, sekarang kita lihat definisinya. Ini definisi menurut buku. Menurut kalian apa? Apa Mir? Kira-kira Mir, definisi konvolusi. Setelah kita melakukan beberapa eksperimen tadi. Apa definisi konvolusi? Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Bebas. Apa Rahmat? Kira-kira apa definisi konvolusi? Menurut antum? Tidak ada jawaban benar salah. Karena menurut kalian apa kira-kira? Ini deskripsi textbook banget ini yang saya tulis di sini. Yang kalian pahami apa? Definisi konvolusi. Silakan. Setelah yang nggak usah melihat itu. Yang kalian setelah kita melakukan beberapa percobaan tadi loh. Iqbal nulis kayak gini ya. Ini Iqbal melakukan konvolusi terhadap sinyal satu dimensi. Terus terhadap image tadi hasilnya seperti itu. Nah, setelah kita melakukan itu tadi, apa definisi konvolusi menurut pemahaman kalian? Silakan. Mengoptimalkan sinyal. Mengoptimalkan maksudnya bagaimana? Oke. Sesuai kebutuhan ini contohnya apa? Mengoptimalkan sinyal. Ya, oke, boleh masuk. Yang lain, silakan. Menyesuaikan apa ini maksudnya? Kebutuhan, ya, menyesuaikan apa? Kebutuhan untuk penyesuaian. Ya, betul. Apalagi kira-kira yang lain. Modifikasi sinyal dengan sinyal yang lain. Ya, bisa. Apalagi kira-kira. Ayo, kawan-kawan manting kan mungkin ikut mau ikut menjawab. Boleh. Apa?
Yang kelas satunya. Yono, apa Yon? Kok online kan Yon? Online, Ustaz. Apa? Menurut Antum apa Yon? Sebuah operasi yang menghasilkan sinyal baru. Operasi yang menghasilkan sinyal baru. Ya, oke. Yang lain, Fauzi. Fauzi ada Fauzi. Fauzi di bawah tuh sih. Fauzi tadi ke kamar mandi, Ustaz. Oh, ya wes. Mana ini? Fiona, Fiona Anggi. Fiona. Menurut nanti apa? Fiona. Konvolusi setelah kita tadi melakukan beragam percobaan. Oh, mungkin ya. Ya wes, oke. Ya, yang kalian sebutkan tadi tepat. Apapun operator ya. Operator berarti kan perhitungan entah itu secara matematis ya. Terhadap suatu sinyal ya, entah itu satu dimensi atau dua dimensi. Pasti akan menghasilkan sinyal baru. Yaitu konvolusi. Ya. Tapi ingat, nanti jangan bingung dengan ini ya. Yang kita lakukan terhadap sinyal itu konvolusi pada domain waktu. Yang dikerjakan Iqbal tadi ya. Itu menghitung sinyal langsung dikonvolusi dengan satu kernel menghasilkan sinyal baru. Itu masih dalam domain waktu. Panjangnya waktu, ada time-nya. Tingginya, amplitudenya, frekuensi. Ya, amplitudenya ya. Ke kanan sumbu X-nya adalah waktu. Belum masuk domain frekuensi. Ya. Masih ingat domain frekuensi mengubahnya bagaimana? Kita menggunakan transformasi Fourier ya. Transformasi Fourier. Sinyal apapun, entah itu image maupun sinyal satu dimensi, diubah domainnya. Ya. Diubah domainnya. Domainnya diubah. Domain yang berbeda. Bisa menangkap nggak? Beda domain itu. Dunia yang berbeda. Iya ya. Dibayangkan kalian kira-kira bagaimana? Domain waktu ke domain frekuensi. Ini domain waktu. Ke kanan sumbu T, ke atasnya amplitudenya. Ya, ini ditransformasikan ke domain frekuensi. Ya, beda domain. Domain waktu, ini frekuensi. Ingat prinsipnya apa frekuensi itu? Jika kita mentransformasi sinyal, frekuensi itu adalah apa? Kalau transformasi perubahan yang signifikan dari sinyal yang satu ke sinyal yang lain. Kalau ada perubahan, berarti ada frekuensi di situ. Ya, kalau sinyalnya flat, ya tidak ada perubahan frekuensi, dia tidak akan menjadi lonjakan atau spike seperti ini. Ya. Kalau sinyal yang dicontoh tadi kan seperti ini. Ya, 0, 2, 3, 2, 0. Nah, di sini kan ada perbedaan toh. Ini loh. Nah, ini ada perbedaan. Di sini. Nanti akan muncul spike seperti itu. Ya, lonjakan. Domainnya beda. Gampangnya domain ini koordinatnya udah beda wes, titik. Iya. Bisa membayangkan, kawan-kawan. Ramai bisa, Met? Bisa bayangin? Apa ya? Bisa nggak membayangkan? Kalau sinyal dalam domain waktu, kan namanya sinyal kan dia bergerak kan, dia dari waktu 0 detik ke sekian detik. Besarannya, ini kan namanya amplitude sumbu Y-nya. Ini. Sumbu Y-nya ya. Ini sumbu X-nya kan waktu. Sumbu Y-nya kan besar, amplitudenya. Dia diubah, ditransformasikan dengan suatu fungsi. Contohnya transformasi Fourier. Domainnya jadi beda.
dunianya, world-nya beda. Bukan sinyal ini lagi bentuknya. Yang diamati, kalau ini kan kita mengamati amplitudo terhadap setiap waktunya. Ya, yang kiri ya. Yang kanan kita mengamati frekuensi dari sinyalnya. Beda. Sinyal dengan frekuensi beda. Frekuensi kan besarannya siklus ini dalam sekian detik, itu definisinya. Frekuensi. Yaitu tadi. Ada perubahan signifikan, ya bukan signifikan, ada perubahan antara sinyal pada detik kesekian sampai kesekian. Itu ada perubahan. Contohnya yang ini ya. Yang hijau-hijau ini. Dia berubah. Berubah apa? Amplitudonya berbeda, ya kan? Berubah. Ada frekuensi di situ. Berarti yang diamati adalah perubahannya itu. Kebayang? Ya, perubahannya. Pokok dunianya udah beda. Kita sudut pandangnya tidak melihat sinyal lagi dalam bentuk waktu, tapi mengamati bentuk frekuensinya. Sinyal dan frekuensi beda. Ya. Oke. Nah, ini benefitnya dari konvolusi ya. Oke, insya Allah kalian sudah tahu ini. Ini cara pandang konvolusi, input set, output set. Ini definitif sekali ya. Saya tidak akan memasukkan itu dalam penjelasan kali ini. Nah, komposisi ini tadi yang di awal ya, sinyal dekomposisi ya, dengan impulsnya ini ada sebuah sinyal, kita dekomposisi menjadi beberapa sinyal ya, visualisasi seperti itu. Skip. Nah, ini tadi konvolusi yang sudah disampaikan Iqbal. Transformasinya tadi domain waktu dengan domain frekuensi. Dampaknya seperti apa? Contoh seperti ini. Kita pembuktian ya dari konvolusi terhadap sinyal pada domain waktu. Kira-kira ya. Tadi kan di awal saya sebutkan bahwa konvolusi pada domain waktu terhadap sinyal itu sama saja dengan perkalian frekuensi. Ya. Hipotesisnya seperti itu. Pembuktiannya bagaimana? Kita buktikan di sini. Apakah hasil konvolusi pada domain waktu sama dengan hasil perkalian pada domain frekuensi? Ya. Ilustrasinya seperti ini. Yang kiri ini sinyal pada domain waktu, ini pada domain frekuensi. Ya. Apakah hasil bentuk sinyalnya nanti endingnya sama dengan perkalian ini? Ya, ini adalah konvolusi ya, yang ini adalah perkalian biasa. Ya. Bisa mencerna sampai sini? Bisa memahami? Simbol ini tahu kan ya? Ini simbol konvolusi, operator konvolusi. Ini operator perkalian biasa. Di sini kita akan membuktikan apakah hasil dari konvolusi ini. Nah, bagaimana kira-kira menurut kalian membandingkan hasilnya? Tadi kan hasil konvolusi bentuknya sinyalnya titik-titiknya seperti itu ya, seperti yang digambarkan yang di ini. Solusi 1 ya. Nah, ini bentuknya ya. Bentuk sinyal hasil konvolusi ya. Ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kira-kira bagaimana kita membandingkan, namanya membandingkan kan harus apple to apple ya. Domainnya harus sama. Iya, kita tidak bisa membandingkan domain waktu dengan domain frekuensi, di plug-nya tidak bisa karena domainnya sudah beda. Satu bandingkan sinyal impulsnya, satu bandingkan spektrum frekuensinya. Jika tidak apple to apple gitu. Supaya bisa dibandingkan bagaimana? Ini. Bagaimana? Ini tadi domainnya kan dari sinyal ini kita ubah ke frekuensi domain. Supaya bisa dibandingkan diapakan?
Nah, yuk, disamakannya bagaimana? Di inverse. Jadi kembalikan lagi ke domain waktu ya. Di inverse istilahnya. Proses transformasinya itu inverse yang menggunakan inverse Fourier transform, ya, di inverse dikembalikan. Dia akan kembali ke domain waktu lagi, ya, baru bisa dibandingkan. Ya, jadi yang terjadi ini nanti pembuktiannya adalah domain waktu kita transformasikan ke domain frekuensi, kita kalikan, ya, setelah itu dikembalikan, ya, dikembalikan seperti itu. Nah, kita buktikan di sini. Ada yang mau nyoba? Bal, mau nyoba, Bal? Codingan itu, Bal. Sinyal, bikin sinyal sinusoidal. Frekuensinya cukup 5 Hz saja. Ya. Nah, lihat. Ya sudah. Konvolusi spektrum. Oke. Ini. Nah, wes. Ini bisa bisa menangkap. Yang kiri, ya. Yang kiri adalah domain waktu. Yang ini domain frekuensi. Kolom kiri. Kolom kiri itu domain waktu, ya. Yang atas ini input sinyalnya, ya. Ini input, oke. Yang ini hasil konvolusinya. Sorry, nganu ya. Ini konvolut kernelnya ya. Kernelnya ini hasilnya, yang biru. Sinyal biru ya. Sinyal biru itu adalah hasil konvolusi pada domain waktu. Yang kanan ini adalah domain frekuensi. Nah, sinyal ini dilihat dalam domain frekuensi sebenarnya seperti ini. Beda ya? Beda. Oke. Terus yang bawah ini adalah spektrumnya, filternya. Ini kernelnya bukan kernel konvolusi, tapi perkalian. Ya, perkalian. Hasilnya seperti ini. Ya. Terus dibandingkan. Ini hasilnya, yang warna oranye. Sama ya? Sama. Tuh, oh, ampun. Nah, oke. Ya. Ya, cuma gini aja kodenya ya, simpel toh. Konvolusi itu kan. Konvolusi ini untuk operator pada domain waktu. Nah, pada domain frekuensi, ini transformasinya ya. Sinyalnya kan sama toh, sinyal X ini. Saya punya sinyal sinus dengan frekuensinya 5. Ya. Waktunya 0 sampai 1 sampai 256 milisecond. Ya, sekian. Ketemu sinyal sinusoidal tadi bentuknya ya, bergelombang. Nah, ini contoh kernelnya ya. Kernel once ya. Kernel sinyal namanya saya punya 16 ininya. Ininya 16. Ya. Nilainya rata-rata. Itu kan dibagi 16 loh. Rata-rata. Dampaknya apa ngeblur? Ngeblur. Oke. Bisa bayangin ya yang sinyal H ini ya. Yang online ya wes. Ya. Oke. Nah, kemudian saya konvolusikan di sini. Konvolusi. Ya, konvolusi persis hitungannya seperti ini ya. Yang dihitung Iqbal tadi ya. Isinya sama menghitungnya. Cuma ya pakai looping itu. Ini kalau di sini tak tuju ya. Utils ya.
Kan cuma looping-looping aja toh. Itu gini, konvolusi satu dimensi. Kalau dua dimensi ya beda lagi ceritanya nanti ya. Nah, ini toh, gampang. Ya, oke ya, konvolusi. Nah, hasilnya berupa ini. Sinyal Y, time-nya maksudnya sinyal Y dalam domain waktu. Maksudnya seperti itu ya. Sinyal Y dalam domain waktu. Nah, di sini yang baris ini saya mentransformasikan sinyal X ini dengan transformasi Fourier FFT, fast Fourier transform, menghasilkan sinyal pada domain F frekuensi. Ya, sama ya kita lakukan tadi. Nah, kemudian saya lakukan perkalian di sini ya. Sorry. Ini adalah transformasi. Kernelnya ini ya ditransformasi ke domain frekuensi juga. Ya, transformasi FFT juga ya. Hasilnya kernel H dengan domain frekuensi. Terus kita kalikan biasa ya. Sinyal pada domain frekuensi dan kernelnya pada domain frekuensi ya dikalikan biasa. Menghasilkan sinyal dalam domain frekuensi. Nah, ini inverse-nya terjadi di sini. Sinyal pada domain frekuensi kita inverse ke bentuk sinyal dalam domain waktu. Baru bisa kita jejerkan. Ya, bentuknya seperti ini ya. Ini membuktikan ya, mirip sekali hasilnya. Ya, tidak, nggak mungkin exactly sama. Kalau exactly sama kan berarti kan sinyalnya numpuk, sinyal yang oranye ini kan. Ya, ya tentu beda. Ingat ya proses transformasi itu ada beberapa informasi bisa berkurang dan bertambah. Apa informasi? Ingat besarannya itu nilainya desimal tipenya float. Float kan 0,00 sekian. Perbedaan sepersekian saja itu juga berdampak. Ya. Tapi overall perbedaannya tidak terlalu jauh, gitu ya. Secara umum bentuknya sama. Ya, makanya membuktikan pernyataan di awal tadi bahwa konvolusi ya, ini konvolusi ya, pada domain waktu itu sama dengan perkalian sinyal frekuensi dalam domain frekuensi dengan kernelnya. Pembuktian seperti itu. Ya. Nah, ini contoh lain dari konvolusi ya. Variasinya seperti apa ya. Ini contohnya sifat-sifat pada konvolusi. Kalau yang di ini terjadi misal ada dua bit sinyal, kita boleh saja menggantikan ya. Misal perkalian tadi kan contohnya sinyal dikalikan dengan kernel, itu sama saja dengan kernel dikalikan dengan sinyal, sama saja. Sifat komutatif ya. A kali B sama dengan B kali A. Itu komutatif ya. Asosiatif, ini misal kalian punya dua buah kernel, sinyal itu di kernel dengan dua kernel ya. Sinyal X dikali dengan kernel H1 dikali H2 ya, itu sama saja dengan X dikali kernel H1 H2 seperti itu. Juga berlaku sifat distributif. Ya, berlaku. Itu properti dari konvolusi. Nah, dari sifat-sifat ini membuktikan pada materi sebelumnya tentang sistem linier bahwa konvolusi itu adalah sistem linier. Ya, karena memenuhi prinsip-prinsip salah satunya seperti ini. Ya. Oke. Nah, kemudian contoh aplikasinya, penerapannya ya. Di awal, nah, yang paling utama dengan neural network ya, deep learning, seperti itu. Nah, simpulannya seperti ini ringkasannya ya. Ini konvolusi, definisinya seperti yang kalian sebutkan tadi ya. Nah, ini fakta di sini ya. Operasi konvolusi pada domain waktu itu sebenarnya operasi perkalian pada domain frekuensi, perkalian spektrumnya. Ya. Ya, hasilnya seperti apa? Ya. Oke. Ada pertanyaan dari kawan-kawan?